Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini diskusi pertama Legal Talk, tetapi kami teman Legal Talk mengambil tema di luar hukum sengaja karena yang terkait yang lagi sangat penting justru berada di luar hukum. Maka kami mengambil tema dengan pentingnya data, kemudian data untuk mengecek fakta, kemudian juga tentang bagaimana pengambilan kebijakan publik oleh pemerintah dan otoritas, dan yang terakhir tentang dampak COVID terhadap teman-teman dari kelompok rentan. Untuk menjaga jalannya diskusi dengan baik, mohon teman-teman yang lain berbicara supaya nanti lebih enak diskusinya berjalannya. Nanti ada 4 pembicara, ada 4 narasumber. Pertama itu dari Michael Willy Patawala, Master di Erasmus University, bidang Children and Youth Studies. Nanti Michael juga akan membicarakan tentang bagaimana pengalaman penanganan COVID di Belanda. COVID ini juga nanti menyinggung tentang children and youth. Kemudian nanti ada Endar dari Kompas, Litbang Kompas, yang akan berbagi tentang fakta dan data yang dia punya terkait dengan COVID. Jadi ada beberapa data-data yang penting yang mungkin juga menarik untuk teman-teman dalami. Yang ketiga ada Bang Niki dari CSIS Jakarta yang akan berbicara tentang kebijakan publik, spesifik pada kebijakan publik, regulasi-regulasi yang sedang diambil yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan penanganan COVID. Kemudian terakhir itu ada teman saya Mario dari Sunyi Cafe di Jakarta. Ditempatkan terakhir justru karena gerakan atau inisiatif yang dibuat oleh Mario sangat menarik karena isunya pemberdayaan teman-teman dari kelompok rentan, kelompok disabilitas, dan bagaimana nanti mereka terdampak pada COVID ini, dan bagaimana nanti Mario dan teman-teman come up with this situation. Saya kira tidak ada dulu ya. Nanti silakan Mike untuk presentasi bahannya yang pertama. Oke, selamat sore ya buat teman-teman di Indonesia. Sekarang di Belanda jam 11 siang. Terima kasih teman-teman dari Legal Talk sudah invite saya untuk share bagaimana penanganan COVID-19 di Belanda. Dan saya juga sudah siapkan presentasi saya. Mungkin sebelumnya saya memperkenalkan diri sedikit. Saya Michael Willy Patawala. Saat ini saya sedang mengambil master. Ini master kedua saya di bidang Development Studies di International Institute of Social Studies Erasmus University Rotterdam, dan saya mengambil spesialisasi saya di Children's and Youth Studies. Mungkin itu sedikit perkenalan dari saya. Teman-teman bisa langsung, mungkin Richard bisa langsung buka ke presentasi saya. Jadi saya juga mungkin agak-agak rusing karena saya setelah ini ada juga harus ngomong di tempat lain di sini juga. Presentasinya Rich. Nanti kalau ada yang tanya bisa langsung ya. Oke, kita mulai ya. Bisa di next kan ya, Richard. Kalau kita lihat pertama sih di slide saya yang pertama, saya mengambil data dari Johns Hopkins University yang juga melakukan research mengenai data COVID di seluruh dunia, dan saat ini kemarin sih saya ambil datanya, ekstrak datanya itu sudah sekitar 2,7 juta orang yang terinfeksi COVID di seluruh dunia. Nah, secara spesifik
saya akan menjelaskan tentang data COVID di Belanda, kemudian setelah data COVID, bagaimana kebijakan pemerintah Belanda dalam menangani COVID-19 secara in general, dan kemudian bagaimana mereka menangani kelompok rentan dalam hal ini children's atau kelompok rentan dalam hal ini anak gitu ya. Dan kemudian saya bisa merefleksikan itu bagaimana dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah kita Indonesia gitu. Data yang saya sampaikan bukan saya baca dari internet atau apa, tapi Belanda. Jadi dari pemerintah Belanda, dan semua regulasi kebijakan publik yang saya share di sini juga dari government-nya Belanda. Jadi teman-teman bisa akses di government.nl, di situ semua kebijakan mereka, measures-nya mereka terhadap COVID-19 clear di sana, dan data-data mereka juga semua clear. Nah, udah masuk ya? Next. Ya. Berikutnya lagi. Oke, ya, ini yang tadi saya sudah jelaskan ya dari John Hop. Ya, oke. Nah, ini teman-teman data sebelumnya. Sebelumnya? Oke, it's okay. Jadi intinya teman-teman, dari data tadi saya sudah katakan pertama kali terekam itu tanggal 27 Februari, satu pasien. Kemudian sampai detik ini tanggal 24 April, ya next. Tanggal 24 April itu sudah 36.500, nah ini 36.535 pasien yang sudah tes dan positif. Tapi tidak semua itu dirawat di rumah sakit. Di rumah sakit hanya 10.281 pasien yang sisanya pemulihan di rumah mereka. Dan yang sudah meninggal dunia sampai tanggal 24 April itu 4.289 pasien. Jadi teman-teman bisa lihat dalam jangka waktu 2 bulan sudah sekitar 36.000, mungkin sekarang lebih tambah lagi 37.000 cases yang ada di pemerintah Belanda, yang di negara Belanda. Kemudian next slide itu saya kasih bagan-bagan yang saya ekstrak dari Kementerian National Institute for Public Environment Ministry of Health and Welfare and Sport di Belanda. Itu bagan-bagan teman-teman bisa lihat nanti bisa di-share juga presentasinya, bagan-bagan bagaimana perjalanannya mulai dari tanggal 27 Februari sampai tanggal 24 April. Jadi semua data terekam dengan jelas di pemerintah Belanda, jadi tidak ada yang miss, setiap hari diupdate, setiap hari selalu diupdate, jadi teman-teman nggak akan miss satu, karena ya negara Belanda pertama negaranya kecil, hanya 17 juta penduduk in total, kemudian negaranya juga secara ya rich country, one of the rich country in the world, so mereka sistem IT-nya sudah oke. Jadi ya ekspektasi kita untuk melihat data sangat clear dari pemerintah Belanda. Kemudian setelah saya di situ juga ada data mengenai ini yang dirawat di rumah sakit ya, teman-teman bisa lihat kalau yang warna kuning itu pasien yang baru, kalau yang warna biru itu pasien yang sudah lama, yang sudah dari awal masuk rumah sakit dan masih tetap ada di rumah sakit. Jadi memang secara grafik itu menurun ya, karena dengan kebijakan social distancing. Itu pasien dirawat di rumah sakit, kemudian pasien yang meninggal, kemudian lanjut pasien yang meninggal dibedakan berdasarkan usia dan gender, memang sekitar umur 40 sampai 95 yang meninggal. Memang tidak ada pemuda, tidak ada anak-anak. Jadi anak-anak, pemuda itu mereka tidak punya resiko untuk menularkan. Yang paling rentan dalam hal ini adalah elderly. Nah, ini kebijakan, saya masuk ke kebijakan yang diambil oleh pemerintah Belanda. Kalau yang pertama, social distancing. Jadi kita udah tinggal hampir 2 bulan di rumah, saya pun online course online, dan 1,5 meter. Kemudian semua usaha itu dibuka, jadi restoran dibuka tapi hanya melayani take away. Jadi nggak ditutup ya teman-teman. Dibuka tapi hanya boleh melayani take away.
Kemudian semua toko-toko kayak toko pakaian, toko elektronik, semua toko buka, tapi itu berdasarkan rules dari local government di pemerintah setempat. Jadi kan Belanda ada banyak provinsi ya. Nah itu tergantung provinsi-provinsi tersendiri punya aturan masing-masing. Tapi itu intinya semuanya buka dan orang bisa datang tapi jaraknya 1,5 meter. Semua supermarket apa semuanya buka normal. Kemudian semua event besar Belanda hold semua event besar sampai 1 September. Jadi sampai 1 September baru semua event besar dibuka lagi. Saat ini semua di cancel. Kemudian dalam hal ini kalau misalnya penderita COVID meninggal dunia, keluarga boleh menghadiri pemakaman tapi dengan maksimumnya hanya 30 orang yang boleh hadir dari keluarga dan duduknya 1,5 meter. Jadi orang-orang keluarga bisa menghantarkan keluarganya ke peristirahatan terakhir. Kemudian ibadah-ibadah semua agama itu juga di close, tapi kita bisa melakukan online dengan maksimum yang boleh hadir 30, nggak boleh lebih dari itu. Kemudian jika kita melanggar, ada denda yang diterapkan di Belanda. Kalau misalnya orang dewasa 390 euro, kalau anak atau pemuda yang melanggar ya kumpul lebih dari yang sudah ditetapkan, 95 euro untuk anak dan pemuda, kemudian perusahaan 4.350 euro. Itu yang in general. Kemudian kita masuk ke kelompok rentan. Next slide. Jadi teman-teman, kita tahu bahwa anak adalah kelompok rentan. Meskipun ada corona maupun tidak ada corona, anak itu statusnya sudah vulnerable. Jadi mereka statusnya di masyarakat, konstruksi masyarakat melihat mereka sebagai minor. Mereka itu depending to their caregiver seperti orang tua atau guru. Jadi mereka juga nggak bisa masuk dalam decision making. Jadi sebelum ada corona maupun ada corona, anak-anak selalu dilihat sebagai vulnerable group. Makanya saya fokus di sini bagaimana vulnerable group diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah Belanda. Nah, kenapa? Karena tadi faktanya ya bahwa anak itu adalah vulnerable group dan mereka membutuhkan protection. Tapi kalau kita nanti ngomong tentang human rights, sebenarnya kita berharap mereka juga being included in the decision making as a participants. Tapi dalam hal ini kita nggak ngomong karena dalam kasus COVID-19 mereka lebih ke status need to be protected and provision. Nah, kenapa? Karena hak anak dalam hal ini saya melihat pemerintah Belanda sangat fokus kepada kebutuhan anak dalam pendidikan. Karena mereka dalam hal ini adalah vulnerable group yang berdampak. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah. Nah, kenapa? Karena itu berdasarkan kepada Convention on the Right of the Child atau konvensi hak anak yang diatur yang ditandatangani oleh seluruh dunia kecuali United States dan Somalia. Indonesia pun sudah menandatangani konvensi ini di tahun 1990, Belanda pun ya. Dan di dalam konvensi itu kita bisa lihat pasal-pasalnya, teman-teman bisa searching aja, pasal 23, pasal 24, pasal 28, semuanya menjamin hak anak untuk mendapatkan education, primary education, dan juga mereka fokus ke anak-anak disabilitas. Gitu, nanti mungkin Mas Mario bisa jelaskan lebih jelas. Intinya semuanya hak mereka untuk mendapatkan pendidikan digaranting dalam Convention on the Right of the Child yang ditandatangani oleh seluruh dunia, termasuk Indonesia, termasuk Belanda. Kemudian kalau kita lihat United Nations SDGs, Sustainability Development Goals, di goal yang keempat juga equal access to equal education. Jadi primary education, mereka anak-anak harus mendapatkan hak itu. Kemudian Universal Declarations of Human Rights. Jadi ini saya lebih ke basic legal. Kenapa anak sebagai kelompok vulnerable mereka berhak untuk access their rights in terms of education. Di Universal Declaration kalau kita lihat pasal 26 di situ stated clear the state yang punya obligasi atau punya tanggung jawab untuk menjamin bahwa semua anak harus mendapatkan akses pendidikan. Nah, sebelum COVID aja udah banyak anak yang tidak bisa mendapatkan akses ini, apalagi dengan adanya COVID lebih meningkat akses mereka. Jadi status mereka dan vulnerability mereka ini lebih berdampak. Nah, next slide. Di sini saya melihat pemerintah Belanda benar-benar fokus untuk solve vulnerable group ini, dalam hal ini anak. Next slide, kita bisa lihat kebijakan pertama yang diambil oleh pemerintah Belanda, yaitu primary education akan dibuka, teman-teman. Primary education
dari mulai umur 0 sampai 12 tahun, dan juga special education dalam hal ini untuk disability children akan dibuka mulai tanggal 11 Mei. Jadi 11 Mei semua anak akan kembali bersekolah seperti biasa, meskipun numbers casesnya tetap naik ya, sudah 36.000 sampai detik ini. Tapi sekolahnya itu hanya setengah hari, 50%. So what it mean in practice? Jadi mereka hanya boleh pergi sekolah setengah hari dengan tujuan untuk mengurangi orang tua, traffic orang tua datang menjemput. Jadi biasanya sekolah sampai sore, ini hanya setengah hari, jadi orang tua hanya menjemput, langsung pulang, nggak balik lagi gitu. Jadi traffic, dan kenapa primary education dibuka? Karena primary education itu lokasinya ada di lokasi, misalnya kita tinggal di Depok, hanya di Depok aja, anak yang sekolah ke primary education itu lokasinya hanya di Depok. Tapi kalau secondary education, itu selalu ada datang dari mana-mana. Jadi mereka belum buka akses untuk secondary education. Kemudian jadi secondary education itu akan dibuka 2 Juni, baru dibuka aksesnya dan semua final exam dibatalkan. Kemudian berikutnya adalah pemerintah Belanda menyiapkan 2,5 juta euro. Saya nggak tahu nanti teman-teman bisa convert ke rupiah itu berapa untuk kelompok. Jadi anak itu tadi saya sudah bilang mereka rentan, tapi di dalam anak ada layer juga, level berikutnya itu anak yang lebih rentan lagi. Dalam hal ini anak yang ekonomi lemah. Jangan kira bahwa Belanda negara makmur, negara kaya, di salah satu negara terkaya di dunia, dan mereka sudah semua hak anak terjamin. Tidak juga, karena banyak anak dari kelompok yang ekonomi lemah, misalnya dari refugees, pengungsi-pengungsi ya yang datang ke Belanda, mereka tidak punya kemampuan ekonomi yang lemah. Jadi misalnya karena kalau online education, berarti mereka membutuhkan laptop, mereka membutuhkan tablet, mereka membutuhkan akses internet, dan itu pemerintah Belanda secure itu, menjamin itu. Jadi anak bisa mengkontak sekolahnya dan pemerintah lokalnya bahwa ini gue nggak punya laptop, gue nggak punya tablet, whatever, dan mereka wajib untuk menyiapkan. Jadi semua anak akan mendapatkan itu, akses itu. Dan kalau misalnya internetnya, misalnya ada juga mungkin rumah yang tidak ada internet, akan disiapkan internet. Jadi itu, dan itu ada 2,5 juta euro yang disiapkan pemerintah Belanda. Dan ini semua teman-teman bisa lihat di government.nl ya, semua data yang saya sampaikan ini. Kemudian mereka juga menyiapkan emergency shelter bagi anak yang mengalami atau terkena jadi tidak hanya anak yang ekonomi lemah, tapi anak juga yang mengalami abusive pressure dari keluarga, karena banyak juga di sini yang mengalami domestic violence. Nah, anak berhak untuk datang lapor ke local government setempat atau ke gurunya. Nah, nanti mereka akan disiapkan ruangan untuk konseling dan untuk tutorial. Jadi itu disiapkan pemerintah. Kemudian orang tua yang bekerja pada critical profession, misalnya yang jadi driver, itu kan nggak bisa stop. Transportasi nggak di stop, dikurangi jumlah operasinya, tapi tidak di stop. Nah, orang tua yang bekerja di critical profession ini, mereka berhak mendapatkan emergency shelter service. Dalam hal ini semuanya ya, uang transport, daily needs, foods, health, semuanya mereka dijamin, dan mereka dikasih uang untuk kebutuhan bagi orang tua yang punya anak tapi bekerja di critical profession. Contohnya yang electricity, PLN misalnya, nggak bisa kan mereka stop kerja, transportasi mereka nggak bisa stop kerja. Nah, mereka butuh daycare untuk titip anak-anak. Nah, itu semua dijamin oleh pemerintah Belanda. Itu mungkin kebijakan yang diambil oleh pemerintah Belanda. Kemudian berikutnya, mungkin slide terakhir saya. Oke. Slide terakhir saya sebenarnya lebih ke refleksi kita. Nah, ini refleksi kenapa saya fokus ke anak, karena anak adalah vulnerable group. Anak sebelum ada corona pun mereka sudah vulnerable, dan itu tidak dibedakan ya. Oh, anak orang kaya nggak vulnerable. No, anak orang kaya pun vulnerable. Karena misalnya mereka nggak bisa punya hak untuk, mereka nggak bisa ada hak untuk akses legal assistant, atau mereka nggak punya hak untuk partisipasi dalam decision making yang even concerning their life gitu ya. Jadi nanti teman-teman, dan kalau kita lihat Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014, pasal 9, pasal 49, pasal 51, pasal 53, dan tadi saya sudah lihat, sudah sampaikan
sampaikan di awal, United Nations SDGs, Universal Declaration of Human Rights, kemudian Convention on the Right of the Child atau konvensi hak anak, semuanya menjamin hak anak, dan hal ini pemerintah yang sudah meratifikasi, yang join dalam international treaty ini harus punya concern dalam untuk memperhatikan vulnerable group yang berdampak dalam dalam COVID-19 ini. Dan dalam hal ini saya melihat pemerintah Belanda fokus pada mereka, sehingga mereka akan buka akses untuk pendidikan, karena ya kalau misalnya anak terus di rumah, gimana mereka bisa mendapatkan pendidikan ya. Kemudian pertanyaan reflektif untuk kita diskusi bersama adalah, apakah hak anak untuk mendapatkan akses pendidikan di dalam krisis global COVID-19 sudah menjadi prioritas dalam kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia? Apakah ada kebijakan pemerintah Indonesia khusus untuk anak-anak, dalam hal ini anak yang punya ekonomi lemah, ini ke slide terakhir saya, dan anak-anak disabilitas gitu loh. Sebelum corona mereka mungkin sudah terabaikan, apalagi dengan corona mereka semakin berdampak. Dan semalam saya juga cek-cek kebijakan-kebijakan, lihat di internet, nggak ada saya lihat kebijakan dari pemerintah pusat untuk anak ya. Jadi dalam hal ini anak, kalau misalnya anak yang ekonomi lemah, kalau misalnya anak di Indonesia dengan total penduduk yang ratusan juta, ada anak yang nggak punya internet akses, nggak punya handphone. Bagaimana mereka bisa ikut online education? Pasti mereka akan lag, mereka akan tertinggal. Jadi dalam hal ini saya melihat belum ada kebijakan pemerintah. Mungkin saya salah, nanti teman-teman saya yang di Indonesia bisa klarifikasi. Tapi yang saya baca, setidaknya saya baca dari berita, saya tidak menemukan bahwa ada kebijakan khusus pemerintah Indonesia yang diambil untuk anak. Dalam hal ini saya cuma melihat bahwa misalnya dapat listrik gratis. Oke, tapi bagaimana pendidikan anak gitu? Karena anak adalah kelompok rentan yang sangat mengalami dampak dalam hal ini pendidikan dalam COVID-19 ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari sisi saya. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau whatever, teman-teman bisa atau mungkin yang tidak clear, teman-teman bisa tanya. Intinya semua data yang saya sampaikan bukan saya asal bunyi, semuanya bisa diakses teman-teman lewat government.nl. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya masih punya waktu sih, sekitar 10-15 menit. Jadi kalau misalnya ada yang mau tanya atau yang mau diskusikan, saya persilakan. Thank you. Thank you, Mike. Menarik sekali. Saya ada pertanyaan satu. Lalu kira-kira betul bahwa di Indonesia ini sedang fokus pada bagaimana hak-hak anak itu tadi, khususnya terkait dengan pendidikan, itu bisa diadres oleh pemerintah. Maka pertanyaannya, kira-kira apa tuh yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia, misalnya satu inisiatif apa, untuk menjamin pendidikan bagi anak-anak seluruh Indonesia ini bisa terjamin? Wah, pertanyaannya berat banget ya. Ya, intinya teman-teman, tadi saya sudah sampaikan sih bahwa status anak sebelum COVID pun mereka adalah kelompok vulnerable. Mereka minor, mereka tidak diperhatikan, mereka di-excluded dari semua proses decision making. Intinya status mereka tuh lu apa sih gitu loh, yang lebih diprioritaskan, dan itu mostly dilakukan oleh global south countries, dalam hal ini Indonesia juga. Tapi kalau kita lihat compared to global north countries like Netherlands, United States, or European countries, mereka benar-benar fokus ke hak anak. Jadi dalam hal ini sih saya sih nggak punya jawaban yang apa yang harus dilakukan. Yang pertama adalah kembali ke prioritas pemerintah. Apakah pemerintah melihat anak sebagai prioritas? Tapi memang sebelum ini terjadi pun anak sudah tidak menjadi, menurut saya, bukan menjadi prioritas pemerintah Indonesia. Dan bukan hanya pemerintah Indonesia, mostly global south countries. Anak tuh tidak pernah dijadikan sebagai fokus gitu. Mereka hanya sebagai objek gitu loh, untuk diprotect, untuk diprovision, dan mereka dipakai sebagai tools untuk, let's say, get international funding for instance gitu. Jadi dalam hal ini gimana ya, dalam hal ini mungkin Menteri Pendidikan kalau menurut saya bagaimana bisa bekerja sama, bisa mungkin komunikasi dengan anyway, aku nggak punya practical answer, tapi dalam hal ini mereka harus melihat lagi ke Undang-Undang Dasar, kemudian convention yang mereka sudah ratified,
Dan hal ini mungkin Menteri Pendidikan, Menteri Women Empowerment and Child Protection, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bisa, dan Menteri Ekonomi bisa bekerja sama. Mungkin ini harus diinisiatif dulu dari address dan Kementerian Pendidikan. Mereka harus aware dulu vulnerable, mereka terkena dampak. Kalau mereka nggak aware, nggak akan oleh aware tapi itu tidak jadi prioritas, maka pemerintah pusat pun tidak akan mengambil keutasan mereka hubungan dalam hal ini pendidikan dan Menteri Perlindungan Anak. Mereka yang harus stand up untuk survive, untuk perjuangkan ini. Kalau mereka nggak mau stand up, maka nggak akan ada. Dan mungkin aku rasa semua orang tua harus ada collective action gitu loh. Mungkin ya apalagi kita anak muda, kita harus address ini, make the government realize bahwa anak adalah mengalami dampak yang paling besar juga dalam hal ini akses mereka ke pendidikan. Bayangkan anak di kampung-kampung yang nggak punya internet, bagaimana mereka bisa belajar kalau nggak ada internet, kalau nggak ada punya tools, IT tools, gitu loh. Jadi memang harus ada collective action, dan hal ini saya rasa anak-anak kita youth harus lewat sosial media atau aku nggak tahu apa formnya, tapi bagaimana mengambil sebuah collective action to make them realize gitu loh, to make the government realize bahwa anak adalah yang paling berdampak. Mungkin itu yang saya bisa share, Richard. Is it Thank you, answer Mike. your question? I hope. Ya, cukup. Mungkin satu pertanyaan lagi sebelum Mike ini orangnya sibuk di Belanda, jadi dia mungkin Enggak lah. pakainya. Ya, jadi teman-teman kalau ada yang mau bertanya silahkan. Mario, silakan Mas. Langsung dinyalain mic-nya aja Mas. Ya, boleh. Halo Mas Michael. Halo Mas Mario, luar biasa ya itunya kafenya. Aku juga lihat itu, dan aku di samping rumah aku juga ada kayak gitu, dan aku selalu ke situ gitu. Yang disabilitas yang jadi pelayan-pelayannya luar biasa Mas. Sukses. Thank you. Terima kasih juga tadi, itu insightful banget sih. Apa yang terjadi di sana tuh sebenarnya bisa jadi pelajaran juga sih buat di negara kita. Nah, aku pengen nanya nih Mas, tadi sebenarnya thank you banget udah nyebut kata-kata akses, sebab di Indonesia yang kita perjuangin intinya adalah akses pendidikan, akses edukasi, akses medis, semuanya itu dibutuhkan. Nah, tapi kalau di sini itu sebenarnya kelompok rentan belum terlibat. Walaupun kita punya banyak banget organisasi seperti contohnya Pertuni, teman-teman Indonesia, kita punya Berkatin untuk masyarakat umum, tentunya di Belanda juga punya, di Indonesia belum dilibatin sama sekali ke kebijakan pemerintah. Kalau di sana mereka tuh punya hak suara gak sih? Dan kalau punya hak suara, mereka tuh dilibatinnya seperti apa? Ya, oke teman-teman. Jadi mungkin karena kebetulan saya juga belajar Children's and Youth Studies, spesialisasi saya di Development Studies ini. Jadi memang yang kita temukan bahwa semua Global South countries kayak Afrika, developing countries lah kayak Indonesia, mereka memang dalam status anak itu vulnerable, need to be protected, need provisions gitu loh. Mereka tidak pernah melibatkan anak untuk participate, padahal itu digaranti atau dijamin oleh Convention on the Right of the Child. Ada 3 general principle di convention itu, yaitu yang pertama right to be heard, hak untuk didengar, right to participate, hak untuk berpartisipasi dalam decision making, particularly yang affecting their lives, children's life. Kemudian the best interest of the child. Jadi semua program based on the best interest of the child, not the best interest of the adults. Nah, yang terjadi di kita, semua policy, semua government decision makers, mereka mengambil semua decision making atau policy yang related to children, semuanya based on what they think the best for the children, bukan apa yang anak butuhkan. Nah, dalam hal ini misalnya Mas Mario bilang anak disabilitas, apalagi jangankan anak disabilitas Mas, anak yang bukan disabilitas aja
didengar gitu loh, tidak berpartisipasi. Nah, ini juga yang diperjuangkan dan terus diperjuangkan. Dan kalau di global North countries, karena memang konvensi ini idenya dari mereka, jadi memang ini sebenarnya Western banget. Tapi saya rasa bisa kita belajar dari Western value ini. Tapi kita harus kontekstualisasikan dengan nilai-nilai budaya kita di Indonesia, karena kan kalau di budaya Indonesia kan ya anak tuh selalu minor lah, lu nggak tahu apa-apa, lu harus apa-apa tanya orang tua lu gitu. Nah itu culture kita yang mau nggak mau inevitable, it affected their participations in all things in the decision making particularly. Nah the government kebanyakan ya kita udah dengerin anak kok, undang anak, padahal itu cuman kayak formalitas. And then nanti dalam policy contohnya kayak RPTRA lah, ruang terpadu ramah anak, itu kan nggak ada anak yang terlibat di situ. Mereka hanya mengambil keputusan berdasarkan apa yang pemerintah pikir terbaik dan apa yang CSR dari perusahaan-perusahaan itu. Jadi bukan berdasarkan needs. Kalau di sini kita mau buat taman di lokasi rumah kita, itu semuanya desainernya kirim ke semua anak yang ada di lokasi itu gambar-gambar, mereka choose kayak vote gitu. Jadi benar-benar ya kita tahu bahwa kita negara developing countries, kita dalam proses belajar untuk sama seperti developed countries like European, like the Netherlands. Jadi dalam hal ini bagaimana aku rasa collective action itu yang harus diambil oleh kita, oleh Mas, organisasi-organisasi yang benar-benar fokus ke children's rights, apalagi disabilitas, anak-anak disabilitas, harus kolektif. Jadi biasanya government itu kalau ada collective action mereka baru mau dengar. Kalau satu-satu kurang gitu. Jadi harus ada demo gitu-gitu. Bukan aku tekankan demo ya, tapi itu yang terjadi sih. Harus ada collective action. Tapi kita tahulah konteksnya berbeda ya. Konteks kita di negara Indonesia dan konteks di negara yang sudah very apa ya, sangat advance kayak Belanda, semua anak itu terlibat gitu loh, dan mereka berpartisipasi dalam semua decision making. Jadi decision making best, jadi itu agak susah didengar, tapi kalau ada let's say 20 organisasi disabilitas di beberapa provinsi bersatu dan melakukan sebuah protes or apalah gitu, itu biasanya mostly nggak menjamin bahwa akan didengar, tapi setidaknya akan sedikit berdampak. Tapi dalam semua policy sampai detik ini anak tidak dilibatkan. Tapi kalau di sini ya seperti saya sudah jelaskan, mereka terlibat gitu, karena mempertimbangkan 3 general principle yang dijamin oleh Convention on the Right of the Child. Itu Mas. Is it clear? I hope. It's clear. Thank you banget ya Mas untuk jawabannya. Berarti kita memang harus masih berjuang ya di sini ya. Ya, butuh proses lah. Maka Mike itu cepat-cepat pulang supaya nanti kolaborasi dengan Mario. Kalau Oke. Indonesia ini ujian nasional itu malah tidak ada anak SMP, SMA ditanya. Ya. Yang ngomongin tuh anak umur 50 tahun. Yang bahkan I have a conference with I will go back to you. Okay. Thank you, Well. Sorry. Thank you, Mike. Sorry. Udah dipanggil. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah memberikan kesempatan buat saya sharing. Nanti kalau ada mau tanya-tanya, mau email, nanti aku kasih emailku kayaknya atau nomor WhatsAppku. Richard bisa share atau email boleh. Jadi kita bisa berdiskusi lebih lanjut tentang ini. Sukses buat teman-teman yang akan presentasi berikutnya. Mohon maaf saya nggak bisa ikut sampai selesai. Saya harus bertugas lagi, dan sukses semuanya teman-teman, luar biasa punya concern. Richard dan teman-teman Legal Talk, sukses selalu ya. Thank you. Oke, Dudui. Yo. Ya. Thank you, Mike. Ya. Selanjutnya mungkin kita langsung ke Endar. Endar ini wartawan peneliti di divisi atau di Departemen Penelitian dan Pengembangan Kompas
akan share tentang data-data seputar COVID yang menurut saya juga menarik dan penting untuk kita ketahui. Dar, silakan. Ya, terima kasih Legal Talk dan teman-teman semuanya. Saya Indar dari Litbang Kompas sebagai peneliti dan saya sudah buat PowerPoint untuk sore ini kita diskusikan. Kita tunggu dulu ya. Jadi 3 hal tadi ya, soal data, berita bohong lalu kebijakan. Yang pertama ini, jadi semua ini kami dari tim Litbang Kompas, saya dengan beberapa teman-teman lainnya juga sudah mengawal ini semenjak pandemi ini sudah muncul di Wuhan, lalu mulai menyebar ke negara-negara lain sampai akhirnya tiba di Indonesia pada 2 Maret kemarin. Dan ini, ketiga ini presentasi sore ini juga berdasarkan hasil riset dan tulisan yang ada di Kompas ID yang kami buat. Dan di setiap slide itu ada artikel-artikel yang nanti bisa diklik dan lalu menuju ke bacaan lebih lengkapnya. Di sini saya menyarikan saja. Jadi langsung ke persoalan pertama mengenai transparansi dan sinkronisasi data. Saya kasih tagline-nya masalah dari awal hingga kini. Kenapa bisa dibilang begitu? Padahal menurut Ginny Tennyson ya, dia ini dari The Guardian, dia adalah data scientist. Dia mengatakan data itu penting, bahan penting untuk membuat tiap keputusan dari hari ke hari, karena ini memang benar-benar vital. Vitalnya itu bagaimana dan seberapa penting kita lihat selanjutnya. Jadi ketika awal-awal pandemi ini ada, wabah ini ada, kanal informasi awal yang kami bisa dapat itu dari media massa daring dan laman awal COVID-19. Itu yang dibuat oleh Mas Ainun Najib dan teman-temannya. Karena dari pemerintah atau dari pemerintah pusat atau dari provinsi daerah itu belum ada, Kemenkes pun belum ada mengeluarkan informasi ketika terdapat ditemukannya 2 orang sebagai pasien. Nah, di sini kalau kita lihat timeline-nya, gugus tugas COVID-19 itu dari Kemenkes dan BNPB itu baru ada tanggal 13 Maret. Ini ada jeda sekitar 11 hari setelah temuan kasus pertama. Nah, di sini sih saya pribadi merasa sangat cukup terlambat ya. Karena jeda 11 hari itu kan kita bisa bayangkan sudah menular ke beberapa orang dan temuannya itu kan ketika pasien ini dikatakan positif. Lalu berapa banyak yang sudah sebenarnya tertular dan akhirnya menyebar ke tempat-tempat lainnya. Ini kita minim informasi soal ini. Dan padahal bahkan itu provinsi-provinsi lain itu sudah mulai lebih dulu, misalkan DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Setidaknya 3 provinsi ini yang sudah lebih dulu membuat laman khusus, melaporkan kasus-kasus yang ada. Lalu kalau di Jakarta itu sekitar ada 18 tracking penderita pasien positif ini kemana-kemana saja. Itu sudah ada, tapi tidak semua kasus. Bagaimana? Itu sudah cukup baik daripada yang tidak ada sama sekali. Dan data pasien diketahui secara terbatas. Ini nanti halangannya adalah soal stigma negatif. Di Indonesia ini masyarakat sama yang gagap dengan literasi digital itu halangannya ya hoax dan stigma negatif ini. Nanti kita bahas di poin kedua. Tapi pertama-tama yang ditekankan adalah itu cukup terlambat antisipasi mengenai keterbukaan data dan informasi ini. Pakai mic mati aman. Lalu Kamera mati aman. Nah, data yang tersedia ini, jadi dari kawal COVID itu mereka membagikan dashboard dari Google Drive ya, yang isinya cukup lengkap ya. Tidak ada nama pasien, hanya ada kasus. Jadi kasus pertama, kasus kedua sampai sekian begitu. Lalu ada keterangan jenis kelamin, usia, lalu di provinsi mana ditemukan. Lalu ada keterangan ini kasusnya impor, datang dari luar atau transmisinya lokal, penularannya dari lokal. Ada pembedaan itu. Dan ada keterangan lainnya, misalnya
Kasus nomor 3 terkait eh, kasus nomor 3 itu adalah saudara dari kasus nomor 1. Kasus nomor 5 adalah pasangan pasangan suami istri dari kasus nomor 6. Misalnya begitu. Itu ada keterangannya dan ini meskipun tidak semua tapi sudah eh, tersusun sampai 450. Jadi kalau teman-teman itu ke laman awal COVID kalau lihat database-nya itu cuma sampai 450, setelah itu kosong, tidak dilanjutkan karena juga ada instruksi mengenai data itu satu pintu dari tugas. Padahal yang 450 ini adalah data yang berharga karena ada jenis kelamin, lalu usia dan transmisinya seperti apa. Impor lokal ini penting. Dan saat ini kalau dari kemarin ya 8.607 kasus, sekarang sih sudah 8.882 kasus. Nah, kalau dari kemarin aja maka ada 8 ribuan kasus yang anonim. Anonim itu kita nggak tahu ini jenis kelaminnya siapa saja, lalu usianya yang mana yang paling banyak terkena positif, mana yang periksa terus negatif, itu dari usia berapa sampai berapa. Nah itu tuh kita sangat minim. Lalu akhirnya nih para ahli dan praktisi seperti dari UGM atau UI, kita lihat ada grafik yang sudah dimuat di artikel Kompas ini uh, draft COVID-19 Modeling Scenarios Indonesia dari FKM UI. Kira kita melihat ini di media sosial, kita bertebaran ya. Dari waktu itu juga dari uh, matematik dari maaf saya lupa itu dari UI juga kalau nggak salah ya. Analisis matematika mengenai lalu juga dari Ekman juga ada. Jadi kalau kasus ini tidak bisa terselesaikan dengan serius di April itu prediksi kalau tidak salah itu ada berapa puluh ribu atau ratusan ribu orang kena. Prediksi-prediksi ini kemudian keluar ke publikasi. Hasilnya bervariasi dan orang-orang juga karena tidak teredukasi untuk melihat ini sebagai sebuah analisis dalam ranah yang akademis, gitu, maka ada ketakutan. Padahal di antara hasil yang bervariasi itu intinya ini sebagai peringatan apa tentu pada masyarakat dan terutama juga pada pemerintah agar segera melakukan intervensi. Di sini kita lihat ada intervensi rendah, intervensi moderat, jumlahnya berapa yang angka kematian, misalnya begitu. Lalu intervensinya tinggi dengan karantina wilayah, lalu masal skala luas, itu angka kematiannya bisa lebih rendah daripada tanpa intervensi sama sekali. Jadi ini sebagai kewaspadaan, sebagai peringatan, bukan menakutkan. Toh, like ini data-data yang mereka himpun pun juga sangat terbatas. Kebanyakan kalau tidak salah dari pertengahan data yang terkumpul sampai pertengahan Maret atau akhir Maret. Lalu dibuat analisisnya, prediksinya. Lalu juga ada kurva apa? Ya eksponensial itu, data eksponensial. Ini datanya sangat minim. Padahal data-data seperti tadi yang saya tekankan tadi ya, umur, jenis kelamin, dan penularan lewat mana itu penting. Lalu kenapa itu penting? Kami memantau di 5 April 2020 ada 17 provinsi dengan data yang berbeda jumlahnya. Jadi ini data dari Kemenkes, BNPB lalu Pemprov. Kita bandingkan, kami bandingkan ternyata beda-beda. Dan kalau kita lihat di gambar grafik yang saya muat ini per 22 April itu ada tanda centang biru dan tanda silang merah. Ini aja cuma rekapitulasi data mortalitas, angka kematian. Dan dari angka kematian aja kita lihat di DKI Jakarta berdasarkan data daerah atau Pemprov itu 308. Lalu data dari gugus tugas Kemenkes 298 301. Misalkan satu itu aja. Ini belum ke data yang positif terjangkit, lalu spesimen yang diperiksa, lalu berapa yang akhirnya dinyatakan negatif. Ini semua belum dimasukkan, tapi perlu dicatat tanggal 5 April berarti awal April ada 17 provinsi datanya beda-beda. Ini persoalan sampai sekarang.
Lalu kalau misalnya kita lihat memang ada negara yang cukup terbuka dengan semua datanya. Ada di Amerika Serikat. Ini terlepas dari sosok presidennya. Tapi Pusat Kontrol dan Pencegahan Penyakit di Amerika Serikat atau CDC itu mereka memberikan contoh yang baik dalam arti mereka mengupdate setiap harinya berapa yang terkena kasus positifnya lonjakannya berapa kan, lalu ada umurnya, lalu ada jenis kelamin, ada keterangan kasusnya transmisi lokal atau impor, lalu juga ada langkah-langkah dari yang diupdate berapa jam begitu mengenai penanganan di sana. Ini penting karena misalkan bagi pemangku kebijakan perancang strategi misalkan beri perlakuan berbeda terhadap para lansia. Kita selama ini mungkin terpaku pada data yang paling rentan itu orang tua. Memang itu yang kalau kita lihat di Job Hopkins yang tadi di salah satu ditayangkan oleh Maya itu paling banyak itu usia tua begitu. Tapi kalau tidak salah saya waktu pernah lihat di Indonesia itu sebenarnya juga yang meninggal itu banyak yang usia sekitar 20 sampai 44. Itu lebih banyak menumpuk di sana begitu dibandingkan yang lebih tua lagi. Dan data yang meninggal ini pun kita juga minim informasinya. Ini meninggal karena murni karena COVID atau memang dia sudah punya penyakit psikis baru meninggal. Lalu terkena COVID lalu meninggal atau seperti apa? Ini kan perlu dan ini perlunya ke tenaga kesehatan memberikan tindakan preventif maupun kuratif pasien yang mengalami gejala di atas. Jadi data ini pentingnya itu sebagai pengambilan kebijakan nantinya dan harus diakui bahwa Indonesia masih minim dan kurang terbuka mengenai ini. Lalu yang kedua, itu mengenai berita bohong atau hoax. Ini subur karena media sosial dan literasi digital yang lemah. Salah satunya tulisan dari ini ada teman saya dari saudara Advent tentang infodemik. Nah, nanti saya jelaskan. Nah, berita bohong terkait COVID-19 ini hingga 20 April 2020 dari laman Kemkominfo ada 1.231 sebaran hoax. 861 di Facebook, 10 di Instagram, Twitter 352 sebaran, YouTube 8 sebaran. Nah, sebaran ini maksudnya yang berita-berita terkaitnya itu. Nah, dari berita itu kurang lebih ada 562 isu hoax. 56 istilahnya 56 tema lah seperti itu terkait dengan macam-macam, ada misalnya soal penyebarannya, obatnya segala macam. Dan ini cukup fatal yang saya cetak tebal itu misal terkait obat dan penularan COVID. Misalnya yang katakan vaksin sudah ditemukan, kalau faktanya vaksin itu minimal 1 sampai 10 tahun untuk ditetapkan bahwa ini adalah vaksin untuk virus. Di hoax terkait vaksin ini akhirnya membuat kecurigaan terhadap pemerintah tidak tidak segera misalnya membeli vaksin dari China ataupun dari mana, membagikannya atau seperti apa nih vaksin misalnya ini lalu disinfektan yang disemprotkan ke tubuh, lalu berendam di air laut dan bisa menghilangkan virus, lalu suhu atau cuaca atau suhu udara, virus mati di suhu udara berapa, lalu di cuaca yang panas atau dingin begitu, lalu ataupun jenazah pasien itu bisa menularkan sampai akhirnya banyak jenazah-jenazah yang ditolak dimakamkan di daerah. Ini beberapa kasus di Indonesia terjadi. Jadi edukasi ya masyarakat. Ataupun ramalan atau asumsi serta teori konspirasi lainnya seperti yang gambar yang saya cantumkan di sana dari Eyes of Darkness itu ada. Jadi pada awal wabah ini datang orang-orang tuh prediksinya ini mirip seperti asumsi. Mereka berasumsi wah di sini ada kata-kata soal virus dari Wuhan tahun 2020 dan sebagainya. Dan asumsi ini menyebabkan ya orang berpikir wah ini adalah senjata buatan manusia virus ini untuk melumpuhkan negara lainnya dan sebagainya. Nah ini yang sebenarnya perlu diluruskan. Nah apa itu infodemik? Infodemik itu pada intinya setiap kali ada fenomena yang besar entah politik, sosial atau
budaya, ekonomi. Itu selalu ada kabar yang bisa dikatakan dibombardir begitu. Dan infodemik ini salah satunya hoax tadi. Dan karena dia tidak mempertimbangkan unsur kebenaran data dan fakta. Dan ini tadi ya, faktornya ada kepanikan, minim literasi, kurang informasi yang terpercaya. Akibatnya ya bikin panik, bikin takut, bikin konflik, selisih, kecurigaan terhadap orang-orang begitu dengan ras dan etik tertentu. Dan ini sebenarnya bisa dicegah, misalnya dengan terutama ya pasti literasi digital, lalu informasi yang resmi yang terbuka dari pemerintah, karena dengan informasi yang simpang siur dari pusat, ini orang juga berasumsi dan bisa mudah percaya terhadap informasi-informasi yang eh, disebarkan oleh oknum-oknum ya. Misalkan di WhatsApp keluarga itu paling banyak sih kalau berdasarkan pengalaman pribadi kan. Dan kita punya peran di situ. Lalu, nah ini lawannya adalah stigma sosial. Jadi kayak saya cukup cukup kurang lebih secara pribadi memahami kenapa eh, pemerintah pusat tidak begitu langsung gamblang terang-terangan langsung ada kasus patut diumumkan, ada kasus diumumkan, lalu dibuka semua data pasien, karena ada protokol mengenai data pasien ini sebenarnya memang tidak boleh diungkap secara penuh dalam arti nama, keterangan dan segala macam, karena memang halangannya adalah stigma sosial. Dikatakan stigma karena bisa berpotensi besar ketika ada korban, misalkan korban si A, maka nanti keluarga A ini bisa dijauhi oleh masyarakat, dimusuhi. Kita bisa lihat di kasus 01 dan 02 yang pertama, temukan itu sampai beredar kabar-kabar, lalu ada pengakuan segala macam dari tetangga, dan itu sempat terpublikasi luas dan orang-orang memberikan itu sebagai stigma begitu. Dar 2 menit kan, Dar? Ya, lalu uh, ya, lalu bagaimana? Nah ini perlu dipahami bahwa hoax itu akan selalu ada. Literasi digital itu kita punya peran, dan lalu rujukan terpercaya kita selalu harus konfirmasi ya, melihat data ke WHO untuk data dunia, lalu COVID-19 itu sudah ada untuk Indonesia, pun yang tadi saya sampaikan kendalanya, lalu media massa kredibel. Nah sebagai contoh di sini saya berikan contoh aja, Litbang Kompas saat ini menyediakan 5 seri ebook terkait COVID-19 secara umum isu di dunia dan Indonesia. Ini nanti akan segera terbit, nanti bisa saya bagikan mengenai bagaimana mengaksesnya. Lalu ketiga itu soal kebijakan tepat. Ini cukup tepat saja. Dari sekian banyak yang tadi saya ceritakan tadi, ya bisa dikatakan bahwa kebijakan pemerintah ini terlambat atau kurang serius di awal wabah dengan berbagai asumsi tadi ya. Kita juga lihat di berita. Lalu perlu sinergi pusat dan daerah, antar kementerian juga. Lalu perlu berbasis urgensi dan ketepatan. Misalkan soal pembebasan narapidana. Lalu ojol, bisa angkut penumpang. Lalu ada kementerian lain yang bilang tidak boleh. Nah ini yang agak juga sempat bilang simpang siur. Lalu yang terakhir ini mudik atau tidak. Akhirnya ternyata tidak mudik, tidak boleh mudik. Lalu dilema antara bansos, bantuan sosial, bantuan langsung tunai, atau kartu prakerja, ya sampai sekarang masih jadi polemik. Nah ini kebijakan pemerintah yang kurang tegas dan simpang siur ini sebenarnya perlu disinergikan dan perlu dipublikasi secara luas juga agar masyarakat tidak jatuh ke asumsi. Misalkan kartu prakerja ini kan ada kendala mengenai terakhir soal vendor, lalu juga dananya, bagi-bagi segala macam, ini kurang transparan dari pemerintah mengenai kebijakan ini, dan tidak ada informasi mengenai perencanaan, lalu diskusi terbuka. Lalu apa selanjutnya? Kalau saya rasa kuncinya ya kolaborasi, kebijakan yang tepat dari pemerintah, solidaritas spontan itu untuk masyarakat seperti yang kita sudah adakan saat ini, seperti dari Gemas itu kan bagian masker gratis, lalu banyak gerakan-gerakan altruisme yang lainnya, dan dari untuk kita sendiri adalah kita sendiri
dengan menahan diri untuk tidak bepergian kalau tidak diperlukan, misalkan seperti itu. Dan ya pada akhirnya sih jangan sampai kasus ini semakin bertambah. Kita pasti bisa kok melalui semua ini. Misalkan tadi kuncinya kita kolaborasi sampai keterbukaan dan segala macam tentang data dan lainnya. Ya, sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan atau lain diskusi, bisa email atau langsung DM aja ke Instagram gitu. Yuk. Thank you, Ndar. Ya. Banyak data yang bisa kita dapat ya, dan karena Kompas ya kita percaya lah ya. Jadi, tapi nanti mungkin kita bisa lanjut ke pas sesi diskusi ya, Ndar. Kita lanjut dulu ke sumber yang lain. Ya, silakan. Selanjutnya, Bang Niki Fahrizal. Beliau peneliti hukum dan konstitusi di CSIS Jakarta. Pendidikannya dari hukum dari Unpar, kemudian magister hukum dari Universitas Indonesia, dan strategic studies dari University of Aberdeen. Silakan Bang. Halo semuanya, Richard, thank you. Selamat sore untuk semuanya. Mohon maaf, saya nggak nyiapin presentasi, tapi saya sudah menyiapkan poin-poin penting yang bisa kita diskusikan bersama. Ini juga terkait juga dengan presentasinya Endar ya, dan sebelumnya lagi. Jadi memang kan bahwa memang agak telat respon ini. Jadi memang ada masa di mana pemerintah ini telat merespon dan gagap. Nah, ini di awal ini memang terjadi, itu memang betul yang dikatakan oleh Endar di awal. Nah, tapi kalau kita cek jauh sebelum itu, di tahun 2019 itu ada impresnya, teman-teman sekalian. Jadi ada impres nomor 4 2019. Ini impres jauh dibuat malahan sebelum outbreak di Wuhan ya. Nah, intinya instruksi presiden ini adalah menyangkut mengenai kesiapan. Judulnya aja peningkatan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi dan merespon wabah penyakit pandemi global dan kedaruratan nuklir biologi kimia. Judulnya sudah seperti itu, judul instruksi presiden itu. Nah, kalau kita lihat di isinya, ini instruksi ini ada ada memberikan pokok-pokok kepada beberapa menteri yang menurut saya ini strategik. Salah satunya Menteri Kesehatan. Nah, di Menteri Kesehatan ini yang saya garis bawahi adalah ini di poin pertama itu adalah yang mengkaji dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang kesehatan. Lalu yang kedua ada meningkatkan kemampuan dan kapasitas surveillance kesehatan. Peningkatan surveillance kesehatan, lalu kapasitas jejaring. Sebenarnya udah ada instruksi itu, tetapi begitu terjadi kasus pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya, justru instruksi presiden ini malahan menjadi ya menguap aja begitu aja. Dan disinilah letaknya keseriusan kita dalam menangani pandemi. Itu awal mulanya. Nah, yang saya ingin soroti mengenai kebijakan ke depan ini seperti apa. Ini ada 4 poin yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Ini yang pertama ini mengenai PSBB. Nah, ini PSBB ini memang pembatasan sosial berskala besar ini memang puncaknya di tangan Menteri Kesehatan. Jadi kalau Menteri Kesehatan ini lebih cepat lagi merespon permohonan-permohonan dari daerah dalam pembatasan sosial, maka kita bisa mengefektifkan kebijakan mengenai pembatasan sosial ini gitu. Tapi kalau Menkesnya lambat atau bisa dikatakan
ya gagap lah bisa dikatakan, ya ini akan memperpanjang jalur pengambilan keputusan. Pengambilan keputusannya sendiri kalau kita lihat PSBB itu udah panjang. Jadi kepemimpinan dari menteri ini penting menurut saya. Nah, ini yang terlihat tadi katakan ada perbedaan data dan sebagainya, ya ini mengenai kapasitas kepemimpinan. Jadi pandemi ini itu menguji kapasitas kepemimpinan pemegang otoritas publik. Jadi tema besarnya seperti itu ketika terjadi pandemi ini. Kalau kita lihat di negara lain, misalkan Singapura ini level trust kepada pemerintah itu tinggi. Jadi dilihatnya apa? Dilihatnya satu, mereka cepat dalam respon dalam isu kesehatan masyarakat dan medikalnya itu sendiri ya. Lalu bagaimana good governance itu nyata. Nah, kalau kita ini kan begitu diuji, waduh, kelihatan semua gitu. Misalkan contoh lagi ini juga menarik ini. Kalau kita lihat undang-undang kekarantinaan kesehatan ya, yang mengatur soal karantina wilayah, PSBB itu tuh menurut saya masih banyak peraturan pemerintah atau peraturan menteri yang memang harus dibuat. Jadi begitu kena wabah, ini banyak yang belum selesai aturan-aturannya. Salah satunya ya peraturan pemerintah soal PSBB, itu kan baru dibuat setelah kita kena pandemi. Kalau bisa dikatakan udah di hari keberapa ya, sudah menjadi sudah lama. PSBB ini juga melibatkan nggak hanya menteri ya sebagai representasi pemerintah gugus 19, lalu pemerintah daerah. Jadi kecepatan ketepatan menjadi penting sekali untuk memutuskan PSBB ini dilakukan atau tidak. Jadi kecepatan dan ketepatan ini kuncinya dalam kebijakan soal pembatasan sosial berskala besar. Lalu isu yang lain yang saya ingin soroti adalah mengenai tertib sosial dan hoax itu salah satunya. Belum pencurian, perampokan. Nah, ini memang Pemda menurut saya ini harus mampu ini diuji di dalam tubuh kepolisian kita. Pemda ini meskipun ini paling banyak ya bergerak dalam penanggulangan COVID-19, menurut saya memang ada aspek yang harus juga ditonjolkan, yaitu mengenai ketertiban umum ya dan perlindungan masyarakat. Kalau saya melihat bahwa kalau Polri sendiri bekerja dalam Kamtibmas dan penegakan hukum, ini untuk atau menindak demi tertib sosial dan penegakan hukum ini nggak cukup, butuh Pemda untuk menjadi partner dalam penegakan hukum dan tertib sosial di daerah. Kalau saya melihat bahwa pelajaran yang bisa diambil dari
negara lain, itu bisa dikatakan local government ini, pemerintah setempat ini itu berperan penting. Di Korea Selatan misalkan, itu di pusat epicentrum pecahnya COVID, pemerintah setempatnya ini bergerak lebih cepat dalam merespon situasi. Nah, ini yang menurut saya ke depan, jika ingin pandemi ini cepat ditanggulangi, lalu memang ya bisa dikatakan kurvanya itu melandai, Pemda ini harus benar-benar siap untuk all out lah, istilahnya kalau kita main sepak bola tuh total football demi kemanfaatan bersama. Selanjutnya saya ingin menyoroti juga ini yang ketiga, ini mengenai isu partisipasi masyarakat. Nah, kalau kita melihat dalam gambar yang besar mengenai pandemi ini, salah satu ujian juga ini menguji mengenai solidaritas warga negara atau citizenship kita ini lagi diuji. Mampukah kita memberdayakan segala sesuatu dari level yang paling kecil, komunitas paling kecil, misalkan RT RW lalu kelurahan. Nah, ini juga akan membantu kebijakan-kebijakan yang sudah diputuskan oleh Pemda. Oleh juga pusat. Jadi memang masyarakat bisa memberitahu bahwa PSBB keperluan masih jalan-jalan dan sebagainya. Nah, ini kalau misalkan masyarakatnya tidak bisa menahan diri untuk lebih baik, kebijakan-kebijakan pemerintah ini akan bisa dikatakan ini akan tidak berhasil di dalam 2 bulan ke depan ini. Nah, ini saya menghimbau sekali ini mengenai masyarakat dan peran kita ini sebagai bagian dari masyarakat ini penting sekali menurut saya. Kalau dari akar rumput aja tidak melakukan sesuatu, pasti kebijakan yang diputuskan di atas ini tidak akan berhasil. Lalu yang poin terakhir yang ingin saya sampaikan ini mengenai presiden. Nah, ini presiden ini sebenarnya ini kan memang ada dimensi memang presiden ini memiliki kewenangan yang secara formal diatur oleh konstitusi. Tapi ada juga kekuasaan yang dimiliki presiden secara informal. Apa itu? Di masa pandemi ini dibutuhkan, yaitu adalah kemampuan persuasi presiden. Nah, presiden ini harus meyakinkan masyarakat, pembuat kebijakan yang lain, menteri, Pemda dan sebagainya, supaya apa? Supaya tercipta yang namanya kolaborasi yang erat ini. Jadi kemampuan persuasi ini penting nih bagi presiden. Nah, kemampuan persuasi ini kan bisa dikatakan ini berhubungan dengan komunikasi ya, kemampuan kapasitas komunikasi presiden. Dan kita lihat juga, pandemi jalan, tapi kan politik juga jalan nih di sisi lain nih. Kalau kita lihat berita yang terjadi akhir-akhir ini, ya ini RUU Omnibus Law tetap jalan. Nggak tahu nih, RKUHP juga mungkin akan jalan juga ini ke depan ini. Akan diproses lagi oleh DPR. Jadi seolah-olah pandemi politik ya tetap jalan gitu. Padahal kan memang harusnya dalam situasi seperti ini elemen seluruh bangsa ini bersatu, terfokus untuk bagaimana menyelesaikan pandemi ini. Tapi di Indonesia ini lain ini jadinya. Ini ya yang pandemi jalan, yang politik juga jalan. Nah, makanya saya menawarkan bagaimana kemampuan atau presiden dalam meyakinkan publik dan meyakinkan elit untuk fokuskan energi ini bersama untuk
apa namanya, menyelesaikan ini masalah pandemi. Seperti itu. Karena kalau saya melihat apa namanya, presiden harus mampu meyakinkan warga masyarakatnya. Mengapa demikian? Karena itu tadi masih banyak apa namanya, warga yang masih belum apa namanya, belum tunduk sepenuhnya dengan kebijakan. Padahal ini penting sekali kerjasamanya gitu loh. Karena kan karakter virus ini kan sangat apa ya? Virus ini bisa berkembang ketika ada perantaranya. Nah, perantara ini kalau kita masih tidak disiplin terhadap diri kita, nah ini repot ini. Ya memang di masa pandemik ini ya presiden harus lebih banyak tampil lah untuk mengkomunikasikan, meyakinkan publik, lalu juga meyakinkan elit ya, elit politik itu ya stop dulu lah proses apa namanya, RUU yang ini kan dijadikan apa, dijadikan apa apa namanya itu layar untuk menutupi kegiatan yang lain gitu. Itu kan nggak etis gitu. Nah mungkin itu Oke, ya. Bang. Sama orang CSIS itu pasti seru kalau tentang pemerintah. Karena mereka sering dekat sama pemerintah, tapi keras juga sama pemerintah. Allah. Thank you, Bang Niki. Sekarang ke pembicara selanjutnya, Mario Gultom. Teman saya ini pendiri Sunyi Cafe di Jakarta, akan berbicara tentang yang mereka lakukan, inisiatif yang bagus, dan bagaimana dampaknya terhadap teman-teman kelompok rentan, juga yang bekerja di Sunyi Cafe dalam situasi COVID-19 ini. Silakan, Mar. Halo, selamat sore, salam sejahtera semuanya. Terima kasih sudah mengikuti diskusi ini. Terima kasih tadi pembicara sebelum-sebelumnya. Banyak banget ilmu-ilmu yang kita dapat ya. Terutama kita lagi di kondisi COVID ini, kondisi yang sangat berat. Bukan untuk sebagian orang, tapi untuk seluruh dunia. Memang ada baiknya jika kita sharing, belajar bareng tentang kondisi, apa yang terjadi di sini, apa yang terjadi di sana, dan apa yang bisa kita lakukan. Perkenalkan, nama saya Mario Gultom. Saya adalah founder dari Sunyi House of Coffee and Hope. Mungkin yang sudah tadi Richard jelaskan, coffee shop ini sebenarnya agak beda. Sama produknya, kopi. Kita menjual kopi, tapi yang bikin beda adalah siapa yang menyediakannya. Mulai dari juru parkir, barista, chef, pengamanan, itu semuanya yang bekerja di tempat Sunyi adalah teman-teman disabilitas. Jadi tujuan kita bukanlah tentang profit, tapi kita mengincar apa yang disebut sebagai impact ke sosial. Lebih tepatnya disebut sebagai social entrepreneur daripada entrepreneur. Sebab dalam social entrepreneur, bisnis itu yang pertamanya adalah impact, kedua baru profit. Jika kita mengutamakan impact, maka kita akan bisa menyebutkan diri kita sebagai social entrepreneur. Dan dalam kasus saya lebih ke arah ke sisi kemanusiaan. Kenapa sih kopi? Mungkin banyak yang bertanya kalau kejuruan. Saya melakukan riset berkali-kali. Sepertinya sekolah itu menjadi solusi yang sementara saja. Kenapa? Sebab ketika mereka lulus, mereka akan kemana? Mereka lulus dapat sertifikat, tahun 2019 saja itu ada 3.200 brand baru kopi bermunculan di seluruh Indonesia. Produknya sama-sama kopi susu, itu yang sesuatu yang lagi trending kan. Tapi masing-masing memiliki value yang berbeda, dan Sunyi pun masuk dengan value yang berbeda tersebut. Kita sebagai social entrepreneurship memberikan layanan dan kesempatan kepada masyarakat disabilitas.
Saat ini kita masih bentuknya seperti UMKM, kita baru memiliki pekerja, totalnya adalah 9 orang, dan kita saat ini juga sedang mewadahi 20 komunitas. Komunitas disabilitas ini gabungan dari tunanetra, tunadaksa, tunagrahita. Mereka yang memiliki komunitas, mereka yang memiliki benda-benda seni yang bisa dijualkan, itu akan kita bantu dan kita coba untuk pasarkan. Seperti contohnya, salah satu komunitas kita yang lagi aktif banget sekarang adalah dari komunitas tunanetra, yang mereka saat ini sedang memproduksi sabun untuk dibagikan gratis kepada sesama disabilitas. Kita gak cuma sebagai coffee shop ya, kita juga berperan sebagai konsultan. Maka dari itu banyak brand-brand di Indonesia yang mulai datang ke kami untuk belajar bagaimana caranya menjadi inklusif. Seperti contohnya, Grab itu sekarang sudah banyak sekali nih mitra-mitra yang disabilitas. Citylink sudah mulai mempekerjakan teman-teman disabilitas dalam kegiatan operasionalnya, termasuk Traveloka dan Tropicana Slim dalam buruh pabriknya. Kita juga sering bekerja sama dengan pemerintah sebab ini adalah isu yang sebenarnya sejujurnya dilupakan sama mereka. Masyarakat disabilitas ini sering banget tidak mendapatkan hak yang sepantasnya seperti kita. Mereka akan dianggap sebagai orang yang berbeda, terutama dalam kehidupan sosial. Jika dia disabilitas, diskriminasi itu tuh udah wajar banget. Seperti contohnya yang terjadi ke salah satu karyawan dan anak didik saya. Ketika dia diangkut, tidak ada orang yang mau duduk di sebelahnya. Kenapa? Karena dia memiliki satu tangan. Orang akan berpikir bahwa, oh, dia disabilitas, kusta menular. Padahal kenyataannya enggak, kusta tidak menular. Kusta bisa dicegah. Tapi karena edukasi yang kurang dan mindset yang udah kebentuk di masyarakat, jadi mereka tuh terus jadi tradisi untuk menjauhi teman-teman disabilitas. Maka dari itu, kita coba untuk gayat pemerintah lah. Kalau misalnya kita yang non pemerintah aja udah mencoba, kenapa mereka tidak juga mencoba? Memang udah banyak banget peraturan-peraturan yang mendukung. Seperti contohnya ada UU nomor 8 2016 mengenai perilaku bagaimana kita memperlakukan disabilitas, dan juga ada peraturan yang menyatakan bahwa 1% perusahaan wajib diisi oleh tenaga kerja disabilitas. Tapi kenyataannya itu belum dipenuhi oleh, bahkan kuota 10% perusahaan di Indonesia belum memenuhi itu. Karena disabilitas masih dianggap sebagai beban. Itu kenyataannya. Masih dianggap sebagai seseorang yang tidak bisa bekerja. Maka dari itu kita coba terus untuk kolaborasi sama mereka. Kita selalu melakukan kegiatan untuk disabilitas, salah satunya adalah training. Kita coba untuk training dan tidak jauh-jauh dari bidang kulineri. Salah satunya adalah pendidikan kopi dan masak. Kita coba untuk undang komunitas disabilitas apapun itu akan kita terima dan kita lakukan pelatihan. Di mana di pelatihan ini juga mengajak masyarakat untuk ikut. Masyarakat non-disabilitas sengaja kita ajak agar mereka itu teredukasi bahwa teman-teman disabilitas itu asal diberikan akses dan diberikan pelajaran, mereka akan memberikan output yang sama. Jadi kegiatan kita nggak pernah khusus untuk disabilitas doang, tapi kita selalu mengajak non-disabilitas untuk ikut bergabung, untuk ikut berpartisipasi dan komunikasi langsung dengan disabilitas. Kalau kita bicara kondisinya, disabilitas itu sekarang sebelum corona, itu kondisinya sudah parah banget. Di mana tingkat penganggurannya itu masih tinggi banget. Data terakhir yang bisa kita tangkap dari BPS adalah di 2016, itu total disabilitas itu sekitar 21 juta nyawa. Di mana 42%-nya itu dianggap sebagai belum independen secara ekonomi. Padahal umur kerja mereka tuh banyak banget. Total penganggurannya itu bisa dikatakan jika yang terhitung jika yang dengan yang tidak terhitung dengan data itu mungkin bisa mencapai 50%. Kenapa hal ini bisa terjadi? Satu, mungkin karena peraturan yang sudah ada, seperti yang tadi dibilangkan, 1% wajib tenaga kerja disabilitas itu masih tidak dijalankan dengan baik. Kenapa? Karena memang mungkin kalau kita pelajari, tidak ada hukuman untuk peraturan tersebut. Jadi jika perusahaan itu tidak menuruti peraturan tersebut, ya tidak apa-apa, karena tidak dihukum apapun, tidak ada denda apapun. Keadaan ini semakin tinggi dengan adanya kondisi corona. Banyak data yang masuk ke saya menyatakan bahwa teman-teman disabilitas ini yang bahkan akhirnya udah dapat kerja, itu di PHK. Kondisinya itu sangat berbahaya sekarang.
Kebetulan saya lagi fokus dengan komunitas tunanetra. Mereka adalah orang yang paling kena dampak banget nih di corona sekarang. Kenapa? Karena mayoritas dari mereka itu bekerja sebagai juru pijat di panti pijat tunanetra. Sedangkan dari 130 panti pijat tunanetra yang terdaftar di Jakarta, di ibu kota ini, 70%-nya sudah tutup. Kenapa tutup? Karena mereka tidak bisa lagi membiayai teman-teman disabilitas yang bekerja di sana. Permintaan tuh berkurang banget. Jadi sekarang tuh mereka hidup di rumah tanpa pendapatan sama sekali, dan mereka bahkan sampai sekarang kebingungan untuk mencari makanan gimana. Sembako pun, untuk bansos pun mereka bingung aksesnya kemana. Kita juga bekerja sama dengan mitra-mitra Gojek dan Grab. Mereka saat ini juga mendapati kesulitan. Jadi mereka ini adalah komunitas disabilitas yang akhirnya diterima di perusahaan online, tapi sekarang jadi terdampak banget. Karena mereka tuh bentuk kerjasamanya mitra, berapa order yang didapat itu jadi keuntungan dia. Dan sekarang ordernya bisa dapat 1 kali aja sehari, itu udah luar biasa banget. Belum lagi teman-teman disabilitas yang bikin UMKM. Biasanya karena mereka putus asa, nggak dapat kerja, daftar kemana-mana nggak diterima, mereka tuh biasanya bikin bisnis sendiri. Mereka bikin bisnis sendiri, UMKM seadanya, tapi sekarang pun kena dampak. Karena customer tuh nggak ada. Tidak disalahkan juga sebab ekonomi sedang turun, customer pun akan merasakan namanya resesi ekonomi nanti, dan sekarang dia juga pun buying power-nya berkurang, sehingga keinginan membeli, willingness to pay-nya itu akan menurun sekali. Dan itu sangat berdampak kepada UMKM. Jadi kalau kita tahu sekarang banyak banget kan berita-berita pemecatan di mana-mana, PHK di mana-mana, perusahaan bangkrut, memang itu adanya. Tapi untuk kita non-disabilitas mungkin kita bisa menghadapi itu, tapi untuk mereka yang disabilitas bagaimana? Karena mereka tuh mendapatkan masalah yang double. Diskriminasi yang dari awal sudah ada, plus kondisi COVID ini. Yang kedua, masalahnya adalah banyak banget teman-teman disabilitas yang kami didik, yang kami wadahi, itu tanya ke saya, Mas, artinya lockdown itu apa sih? Mas, PSBB itu apa sih? Karena mereka tuh nggak punya akses terhadap informasi. Seperti contohnya, yang di bawah ini kita lihat. Ada orang-orang yang meminta Bapak Jokowi, presiden kita, untuk menyertakan juru bahasa isyarat. Yang kita tahu juru bahasa isyarat itu biasanya ada di kanan bawah kan. Ada di kanan bawah, kotak kecil, mereka akan mentranslatekan apa yang diberitakan. Tapi itu kecil sekali dan bahkan itu sebenarnya tidak efektif. Itu sebenarnya hanya untuk memberikan kesempatan kepada disabilitas untuk bisa menerima berita. Tapi itu pun mereka ada kesulitan, karena kecil banget. Sebenarnya kalau perjuangan mereka dalam hal ini udah lumayan oke, karena kalau kita tahu setiap gubernur, presiden ngomong, itu pasti di sebelahnya ada juru bahasa isyarat kan. Bukan di kota kecil lagi, tapi persis di sebelahnya. Itu sangat membantu untuk masyarakat tunarungu, atau yang kita sebut sebagai masyarakat tuli. Tapi untuk teman-teman yang tunanetra, mereka masih kesulitan. 1, berita tertulis tidak ada huruf braille. 2, berita audio itu masih sulit banget dicari. Semuanya berita visual via TV. Mayoritas dari mereka dari awal sudah tidak punya TV karena disabilitas mereka. Berita-berita di radio, berita-berita yang mungkin bisa membantu mereka, itu belum ada. Harusnya sih pemerintah juga udah mulai membuat sebuah media khusus yang dimana disabilitas bisa untuk menerima informasi-informasi secepatnya. Kondisi ini juga ditambahkan lagi dengan adanya bansos yang belum rata. Jadi itu kemarin kebetulan 2 hari yang lalu saya baru berkumpul dengan beberapa komunitas yang memang harusnya menerima bansos. Bansos ini hanya akan diberikan kepada mereka yang sudah terdaftar, dan terdaftarnya itu adalah terdaftar sebagai masyarakat disabilitas di KTP-nya. Kenyataannya, akses untuk mendaftarkan diri ke sana pun sudah itu tidak ada jelas bagaimana caranya. Sehingga banyak banget dari anggota komunitas yang tidak terdaftar sudah datang mengantri tapi tidak bisa menerima bansos karena KTP-nya tidak terdaftar. Bayangkan jika masyarakat tunanetra yang tidak bisa membaca diminta untuk menulis formulir-formulir tertentu agar mereka bisa mendapatkan bansos. Itu kan sebenarnya adalah menyulitkan mereka kan. Jika mereka tidak memiliki asisten yang membantu, mereka tidak bisa. Bagaimana jika misalnya informasi ini tidak dijelaskan secara meluas, sehingga masyarakat tunarungu, masyarakat tunadaksa, dan lain-lain tidak tahu.
Jadi bansos yang diberikan ini efektif nggak sih? Saat ini bisa dikatakan belum efektif karena mereka tuh masih mencari-cari bantuan dan belum mendapatkan apa yang dijanjikan. Nah, jadi kondisi ini sebenarnya sangat menghancurkan ya, sangat menghancurkan dari sisi disabilitas. Teman-teman difabel itu dari sisi ekonomi itu seperti dibombardir sebab mereka tidak bisa bekerja, satu, bahkan mereka bikin usaha juga tidak bisa. Mereka tuh pengennya tuh cuma satu, akses yang bisa memberikan mereka jembatan supaya mereka bisa paham akan COVID. Mereka tahu penanganannya, mereka tahu bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan bansos, mereka tahu bagaimana caranya untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang mungkin merugikan mereka. Karena saat ini juga mereka masih sering-sering keluar di PSBB. Karena mereka masih belum mengerti, belum paham beratnya atau bahayanya corona ini. Balik lagi, kenapa mereka belum paham? Karena aksesnya itu belum ada. Mereka bingung kenapa usaha mereka bangkrut sekarang. Kenapa nggak ada customer? Kenapa teman-teman yang biasa di panti pijat tunanetra nggak dapat klien lagi? Karena mereka tuh bingung apa yang terjadi di luar sana. Tidak ada akses, dan seandainya mereka mau mengembangkan bisnisnya, mereka nggak punya akses edukasi. Nah, kalau kita lihat dari segi bisnis, sebenarnya kita ambil dari McKinsey, ada sebuah kebiasaan yang namanya nanti jadi the next normal. Jadi itu sekarang orang akan bingung dengan WFH, orang akan bingung dengan bekerja dari laptop, meeting dari Zoom, meeting secara online. Tapi menurut McKinsey, nanti itu akan menjadi sebuah kebiasaan baru. Kebiasaan baru tersebut adalah bikin sektor real, sektor-sektor seperti jualan yang saya sekarang, kita coffee shop dine-in, itu akan dikurangi minatnya. Kenapa? Karena kebiasaan baru ini akan muncul setelah corona. Jadi bukan berarti kalau corona selesai, dunia akan kembali seperti sebelumnya. Akan terbentuk kebiasaan baru, di mana ciri khasnya adalah seperti ini. Satu, orang akan jauh lebih peduli terhadap kebersihan. Dua, mereka akan lebih fokus dengan namanya online atau pertemuan yang sedikit. Sehingga nanti WFH mungkin akan jadi kebiasaan. Coba bayangin misalnya hal itu terjadi. Bagaimana dengan teman-teman disabilitas yang mayoritas mereka harus bekerja secara fisik? Itu akan menghancurkan mereka banget, the next normal ini. Dari segi bisnis juga dapat dilihat. Kenapa sih PHK itu terjadi? Kenapa mereka UMKM-nya pada runtuh? Karena saat ini kita baru menghadapi tsunami pertama. COVID itu akan ada 4 tsunami. Tsunami yang pertama itu yang sekarang, initial, atau yang baru mulai. Di sini, perusahaan, ketika saya ikut webinar di mana-mana, ketika saya diskusi dengan kantor-kantor lain, memang solusi mereka yang pertama adalah menjaga cash flow. Caranya gimana? Pemotongan gaji, pengurangan karyawan, pengunduran THR, itu selalu terjadi. Dan itu berdampak ke karyawan disabilitas maupun non-disabilitas. Jadi kalau misalnya sekarang dikatakan, kok banyak PHK ya? Padahal itu perusahaan-perusahaan besar. Tentunya perusahaan besar pun menghadapi masalah yang sama. Dan semakin besar perusahaan mereka, challenge-nya semakin besar juga. Jadi pengurangan karyawan itu selalu terjadi dan memang mereka sudah rencanakan dari awal. Karena kalau kita bicara bisnis, income tidak ada, outcome-nya besar. Salah satu yang cara yang bisa dilakukan adalah menutup outcome. Tapi kalau dari saya sendiri, karena saya mempekerjakan teman-teman disabilitas, solusi ini tidak bisa berjalan. Saya tidak mungkin mem-PHK teman-teman disabilitas ketika akhirnya mereka mendapatkan pekerjaan. Jadi ada banyak strategi lain yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan melakukan strategi pivot. Pivot itu maksudnya adalah kita membentuk strategi baru dengan jalan yang baru, beda dari apa yang kita lakukan sekarang. Nah, ini adalah dari sisi bisnis yang akan menjadi winners dan akan menjadi losers. Kalau saya bicara tentang disabilitas lagi, mayoritas mereka ada di sebelah kiri, di area merah. Mereka biasa bekerja di tourism, leisure seperti tadi, panti pijat, mereka bekerja sebagai buruh pabrik. Ini akan mati di sebelah kiri lama-lama. Sedangkan yang akan berkembang adalah yang sebelah kanan. Bisnis online, bisnis kesehatan, itu akan sangat naik. Dan masyarakat disabilitas yang bekerja di bagian itu masih sangat sedikit. Apalagi pendidikan mereka terhadap online itu masih kurang. Mungkin generasi kita bisa dianggap sebagai tech savvy, tapi kalau teman-teman disabilitas, mereka tuh sulit banget untuk mendapatkan edukasi terhadap online tersebut. Jadi kalau misalnya kita geser ke kanan, mereka tuh akan kebingungan cari kerja di mana.
Mereka akan kesulitan di manakah lapangan pekerjaan yang cocok dengan ilmu yang mereka punya sekarang. Berapa orang? Nah, maka dari itu kalau kita dari Sunyi melakukan sebuah gerakan, kita coba untuk memberikan kesempatan untuk masyarakat disabilitas dengan melakukan strategi pivot. Strategi pivotnya adalah dengan cara kita merubah cara jualan kita untuk mendukung disabilitas. Yang pertama adalah kita mencoba menjadi online. Kita sampai sekarang memberikan pendidikan seperti yang sudah saya ceritakan tadi kepada masyarakat disabilitas. Kenapa harus diberikan pendidikan? Karena nanti ketika isu corona ini selesai, mereka harus kembali mencari kerja. Mereka harus siap dan matang dengan ilmu hard skill agar mereka bisa diterima di kantor. Maka dari itu kita sekarang akan coba untuk bikin in-house training module. Dalam aplikasi ini akan ada banyak sekali akses, seperti contohnya akan ada juru bahasa isyarat, kita akan ada video dan audio. Mungkin teman-teman yang tunanetra bisa via audio, teman-teman yang tunarungu bisa via video. Kita juga coba untuk memberikan sertifikasi supaya mereka tetap bisa mendapatkan basic ilmu yang jadi bukti bahwa mereka pernah belajar. 2 menit ya, Kita Bro. pengen membuat marketplace di mana kita tahu UMKM disabilitas banyak banget. Kita pengen kumpulin dan jual itu secara online. Jadi kita bikin seperti Tokopedia sendiri, berupa marketplace yang menjualkan barang-barang khusus karya teman-teman disabilitas. Tentunya juga itu akan didukung oleh offline. Kita juga pengen bikin sebuah lapangan sendiri yang dikhususkan untuk menjual barang-barang, merchandise, dan karya-karya seni teman-teman disabilitas di sebuah tempat, rencananya ada di Fatmawati. Jadi ini sebenarnya adalah supaya mereka tuh masih mendapatkan pendapatan. Supaya mereka tuh tidak rugi dan tidak idle barang-barang yang dia punya. Karena saat ini seperti contohnya kerajinan tangan yang mereka punya, mereka biasa menjual tas, menjual baju, itu diam saja di gudang. Karena mereka tidak ngerti gimana caranya mengonline-kan, mereka tidak mengerti bagaimana caranya promosi di Instagram, karena mereka nggak punya aksesnya. Jadi mending saya kumpulkan dan saya yang bikinin akses untuk mereka, sehingga mereka bisa untuk berjualan online dan mereka teredukasi, dan nanti mereka mandiri. Ya, gak cuma itu, kita juga sekarang lagi sibuk untuk ngurusin yang namanya bagi-bagi APD, lebih tepatnya masker dulu ya. Kita bagi-bagi masker dan makanan untuk masyarakat disabilitas, terutama tunawisma dan komunitas disabilitas yang terkena dampak langsung. Kita juga membantu masyarakat garda depan, seperti contohnya supir-supir online, taksi, dan beberapa UMKM-UMKM yang mungkin sekarang sedang terpuruk. Kita membagikan masker sebab mereka juga sampai sekarang tidak mendapatkan masker, dan masker ini harga semakin naik karena adanya penipuan. Jadi kita coba untuk mendonasikan itu ke masyarakat disabilitas dan yang membutuhkan. Jadi rencana ini akan kita lakukan setiap minggu, setidaknya bisa membantu mengurangi masalah COVID ini kepada teman-teman disabilitas. Sulit sekali bagi mereka untuk bisa mendapatkan akses informasi dan untuk bisa bertahan dalam kondisi ini. Kita aja kesulitan bagaimana dengan mereka. Belum dengan isu-isu diskriminasi yang mereka terima. Jadi contohnya di daerah Fatmawati, ada satu keluarga yang sebenarnya dia disabilitas, itu diperlakukan sama seperti pasien ODP, seperti pasien corona. Padahal mereka sehat-sehat saja. Isu-isu ini yang sebenarnya masih mau kita angkat, mau kita coba untuk kurangi. Mengedukasi masyarakat itu memang tugas kita, tapi intinya adalah kolaborasi bersama masyarakat luas. Gak mungkin saya sendiri yang bisa menginformasikan tentang kondisi mereka ini. Tidak mungkin bisa saya sendiri yang bisa mengedukasi masyarakat tentang disabilitas itu sebenarnya gak ada bedanya sama kita, kesetaraan. Jadi memang kita saat ini lagi mengejar kolaborasi dengan masyarakat luas, juga kolaborasi dengan pemerintah. Saat ini suara kita masih belum didengar oleh pihak pemerintah, tapi pelan-pelan kita sudah bisa mendapatkan kesempatan lah untuk bisa berbicara bersama mereka, berdiskusi. Untuk kedepannya kita akan terus melakukan kegiatan penolongan dan kegiatan donasi kepada masyarakat disabilitas, dan kita akan terus membuka donasi agar teman-teman disabilitas ini bisa bertahan sampai setidaknya akhir tahun ini, di mana COVID ini diperkirakan mungkin sampai akhir tahun. Mungkin sekian aja yang bisa saya ceritakan tentang kegiatan dari Sunyi dan apa sih kondisi disabilitas di saat COVID ini. Terima kasih, Richard. Thank you, Mar.
Menarik banget, dan kita juga makin tahu. Yang menarik tadi soal new normal atau next normal itu, karena banyak dari sisi ekonomi mengatakan ada banyak manfaatnya sebenarnya, cuman ternyata dari sisi disabilitas juga malah membuat mereka makin sulit ya, dan ya itu memang jadi ini pemerintah. Teman-teman, terkait diskusinya, ini saya takutnya mengganggu teman-teman yang harusnya sudah berbuka puasa. Sehingga mungkin satu dua pertanyaan saja kepada narasumbernya langsung. Teman-teman juga bisa langsung nyalakan mic-nya untuk bicara. Silakan, teman-teman, kalau ada. Ya, silakan. Tadi Tita mungkin mau ngomong ya. Silakan, Tak. Langsung aja mic. Sebenarnya, halo, Ya, Tak. Silakan. itu lebih ke menanggapi ke narasumber yang Kak Willy tadi sih Kak mengenai pendidikan anak yang untuk di Indonesia. Karena sepengalaman kakakku kan mengajar kebetulan di kampung, di satu daerah lah ya di kampung, tapi di Provinsi Lampung. Nah, memang di sana itu eh, banyak apa ya, orang tua dari anak muridnya itu merupakan kelompok lemah. Nah, terus anak-anaknya itu ya tidak punya handphone, bahkan ada yang punya handphone dan itu tuh tidak punya kuota. Jadi, memang dari pemerintah itu belum ada satu kebijakan yang memperhatikan hak-hak anak dalam pendidikan. Padahal harusnya sebagai anak-anak kan sebagai masa depan bangsa harusnya lebih diperhatikan. Tapi sayang nggak diperhatiin. Jadi adanya inisiatif dari guru-gurunya. Nah, guru-gurunya itu satu guru itu kalau punya HP lebih dari satu, nah maka harus dipinjamkan ke siswanya. Terus guru-gurunya itu berusaha untuk urunan untuk memenuhi kuota dari anak muridnya. Kemudian juga kemarin itu ada simulasi mengenai untuk ujian. Cuman itu baru simulasi kan. Nah, tapi untuk kedepannya akan menyesuaikan apabila simulasi itu bakalan uh, susah untuk anak-anaknya untuk mengaksesnya karena satu tidak ada HP bahkan tidak ada kuota maka akan dibatalkan dan diubah dengan cara WA. Namun guru-guru di sana juga untuk WA itu untuk materi itu hanya di-share di WA bukan kayak kita kan bisa kalau kita kan di UGM bisa pakai Webex atau platform apapun kan. Tapi sayangnya kalau di sana itu cuman bisa mengandalkan WA. Jadi sangat menurut saya sih masih sangat prihatin banget untuk masalah ini ya. Seharusnya pemerintah lebih aware tentang pendidikan anak sih karena mau nggak mau kalau misalnya di era pandemi kayak gini harusnya sih yang diutamakan tuh pendidikan anak. Tapi ya mau gimana lagi orang tuanya juga sebagai kelompok lemah tidak bisa untuk memfasilitasi anaknya. Begitu sih Kak, cuman mau sharing itu aja. Oke, thank you, Tak. Ya. Teman-teman, kayaknya waktunya juga sudah sangat ini ya mepet ya dengan ada yang sudah berbuka puasa juga. Terima kasih teman-teman narasumber. Nanti ini sebenarnya sudah direkam dan nanti akan dimasukkan ke YouTube untuk di-share lagi dan bisa teman-teman yang tidak ikut hari ini bisa menonton juga nanti. Dan tidak perlu ada kesimpulan, cuman yang menarik adalah ada keterkaitan antara satu narasumber dengan yang lain. Yang khususnya soal pengambilan kebijakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah soal bagaimana COVID bisa ditangani. Sayangnya ada beberapa momentum waktu yang terlewatkan oleh pemerintah, khususnya soal tadi data yang disampaikan oleh Endar dari Kompas, ada apa ya, banyak data-data yang diabaikan begitu saja. Kalau saya beberapa kali menulis karena ada beberapa data yang atau riset ilmu yang ditolak oleh pemerintah, lalu kemudian tidak bisa membuat kebijakan yang lebih cepat dan tepat. Tetapi ya tentu kita harus memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk bekerja dan membantu pemerintah. Dan terkait dengan kelompok rentan, kenapa saya juga aware, karena bayangkan kita saja kesulitan sekali, apalagi teman-teman dari kelompok rentan. Sehingga
mungkin saya berharap fokusnya juga lebih besar juga ke mereka, misalnya soal bantuan-bantuan sosial, bantuan-bantuan masyarakat di daerah, khususnya di daerah-daerah yang jauh dari kota begitu ya. Dan begitu saya kira untuk diskusi hari ini. Terima kasih sekali untuk teman-teman dari Bang Niki dari CSIS, kemudian Endar dari Kompas, tadi ada Mike dari Belanda, kemudian khususnya untuk Mario juga karena udah sharing tentang apa yang dia lakukan di Sunyi Cafe, sangat inspiratif. Legal Talk itu buletin mingguan yang diterbitkan untuk menampung isu-isu hukum, tetapi lebih konkret kepada isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga kami membuat Legal Talk. Dan sekarang itu akan akan dikembangkan dengan diskusi-diskusi online ini yang nanti akan di-share. Hari Selasa nanti saya ada diskusi dengan one-on-one discussion dengan Dr. Herlambang Wiratraman, dosen hukum tata negara dan hak asasi manusia dari Universitas Airlangga, juga saya kira anggota Van Vollenhoven Institute Universitas Leiden Belanda, tentang persoalan-persoalan hukum apa saja yang terjadi saat ini, mulai dari pembuatan regulasi-regulasi, kemudian pembahasan RUU bermasalah di DPR yang sampai sekarang masih berjalan, sampai kepada larangan-larangan mudik begitu. Dan nanti teman-teman juga bisa ikut di room yang sama hari Selasa jam 15.30. Dan teman-teman yang ingin bertanya atau langsung mengontak narasumber, nanti silakan ke Legal Talk, Instagram legaltalk.id. Nanti kami akan sertakan email mereka, juga kontak tentang mereka, Instagram mereka, supaya teman-teman bisa mengontak mereka langsung. Karena saya kira juga ini sangat terbatas, saya minta maaf karena tadi ada persoalan teknis di awal. Sekali lagi terima kasih, selamat berbuka untuk teman-teman sekalian yang menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore.